Baik, sudah selesai ya. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah agendanya tanggapan dari jaksa penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Silakan. Siap Yang Mulia. Izin akan dibacakan oleh rekan-rekan kami. Baik, terima kasih majelis. Kami akan membacakan tanggapan penuntut umum. Di sini. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor register perkara PDM 242-10-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia taufik hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796-Pit B PN JKTS Sel. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan,
karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Sebagaimana telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau speeching atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obscure libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Maruf. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. B sampai dengan H. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Maruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rijal Wibowo, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan propos setelah terjadinya penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tertanggal 17 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas, atau kabur, dan tidak lengkap.
Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan dalam kurung uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya pada uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis, kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya majelis. Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, dalam kurung modus operandi, apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu, motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri, surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum, terdakwa terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum apabila wewenang penuntut dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus. Sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluarsa. Surat dakwaan yang didakwaan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan dalam kurung kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual, eksepsi dan tidak diperkenakan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsip terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia,
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Bahwa dalam eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, tidak membahas mengenai dakwaan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Bahwa dalam eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, tidak membahas mengenai dakwaan kedua primer pasal 49 Jonto pasal 33 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 Jonto pasal 32 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka penuntut umum tidak akan menanggapinya lagi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengenai kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, vide halaman 7 sampai dengan halaman 17. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dalam kurung vide halaman 18 sampai dengan halaman 26. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP. Sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH vide halaman 26 sampai dengan halaman 28, rupanya penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2 penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut di atas jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Izin melanjutkan yang mulia. Nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas, dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022.
dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, pukul 14.46 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022. Dan tempat tindak pidana, yaitu bertempat di Jalan Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, video halaman 28 sampai dengan halaman 33, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan, karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Yaharahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih, a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Rahab bahwa pada dasarnya
pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa, sehingga a. berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi 2 atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri atau satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam kasus sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pembuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan, antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat itu di Jakarta, mengajak saksi Kuat Ma'ruf. B sampai dengan H. B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. B. Huruf B sampai dengan huruf H.
Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, PD halaman 33 sampai dengan halaman 46, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara, sehingga menyatakan obskur libel. Padahal, dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis, dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa, antara lain fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik, tanggapan dari penuntut umum telah dibacakan, maka tiba saatnya untuk putusan selah dan itu kita akan tunda hari Rabu besok tanggal 26 Oktober bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Baik. Demikian sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan ditutup.
Ya udah. Ya. P-nya belum siap. Ini baik. Sidang perkara nomor 800 Pit B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Kuat Ma'ruf sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, hari ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Sudah siap? Ya, silakan langsung. Izin Yang Mulia untuk membacakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nota keberatan
tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan nomor register perkara PDM 244-JK-TSL-10/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 untuk perkara nomor 800 PIT B/2022 PN Jakarta Selatan. Untuk dan atas nama klien kami kuasa hukum Kuat Ma'ruf, warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor 327105-005-760005, karyawan swasta, beralamat di Kampung Neglasari, RT RW 0404, Kecamatan Cibulu, Kecamatan Kota Bogor Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Kami langsung ke pendahuluan, Yang Mulia. Untuk selebihnya di depannya kami mohon dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Yang Mulia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama, yaitu untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan serta demi memastikan terpenuhnya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya. Eksepsi ini juga sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi ini pun sama sekali tidak bertujuan untuk memperlambat jalannya proses peradilan akuo. Namun pengajuan dari eksepsi ini harus dimaknai sebagai bentuk kerja kami selaku penegak hukum, sebagai penasihat hukum dan mitra jaksa penuntut umum untuk memberi catatan surat dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Sebagai penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf, kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim agar juga memperhatikan aspek formil surat dakwaan yang akan kami bahas dalam eksepsi ini. Dalam hal ini, maka jaksa penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjadi panglima untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak Yang Mulia Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk melihat permasalahan secara komprehensif dan bijak agar dapat menilai ulang posisi saudara Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa dalam perkara ini. Selaku kuasa hukum, kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan kepadanya. Untuk bagian 2 terkait ketentuan hukum penyusunan dakwaan, kami mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke bagian 3. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum, serta hadirin yang kami hormati. Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menjadi pijakan kami mengajukan eksepsi. Adapun dasar hukum penasihat hukum mengajukan eksepsi ini
tetap mengacu pada pasal 143 KUHP ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kami mohon untuk dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 1, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena hal yang kami uraikan sebagai berikut. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Bahwa pada awal uraian peristiwa surat dakwaan jaksa penuntut umum halaman 2 alinea kedua menerangkan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Velum Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Joshua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa suatu peristiwa yaitu keributan yang terjadi di Rumah Magelang seharusnya merupakan fakta yang bernilai secara hukum dan bukan berdasarkan asumsi belaka, sehingga harus diungkap secara jelas oleh jaksa penuntut umum. Keributan itu seperti apa dan dikarenakan kejadian apa, agar surat dakwaan terhadap terdakwa menjadi jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa penjelasan suatu peristiwa keributan ini menjadi sangat penting karena pada uraian dakwaan jaksa penuntut umum kemudian menerangkan saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUK Kal .223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Joshua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut. Agar surat dakwaan menjadi lengkap dan terang, seharusnya jaksa penuntut umum menerangkan hubungan antara peristiwa keributan dengan alasan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan kedua senjata milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa peristiwa keributan ini menurut kami sangat penting untuk diuraikan jaksa penuntut umum secara jelas dan terang berdasarkan keterangan para saksi di dalam berita acara pemeriksaan dan alat bukti, dikarenakan pada halaman 5 alinea pertama surat dakwaan jaksa penuntut umum menerangkan sebagai berikut. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo menjadi marah. Sesungguhnya apabila jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa keributan itu secara lengkap dan terang, tentu kita dan yang mulia majelis hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dugaan peristiwa yang diceritakan oleh saksi Putri Candrawati yang menyebabkan kemarahan saksi Ferdi Sambo. Karena sungguh tidak masuk akal, terdakwa orang sipil berani membuat keributan dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api dan kemampuan bela diri jika tanpa alasan yang kuat dan semata-mata hanya untuk membela diri. Bahwa untuk memberikan gambaran lengkap peristiwa Magelang yang merupakan peristiwa keributan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum akan menyampaikan fakta peristiwa sesuai dengan keterangan berita acara pemeriksaan para saksi dan rekonstruksi. Pada tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang sekira sore hari menjelang maghrib, saat terdakwa berada di teras rumah, terdakwa melihat dari kamar pintu saksi Putri Candrawati, korban Nofriansah Joshua Huta Barat diduga setelah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati mengendap-endap menurunin tangga, menengok kanan kiri seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Terdakwa yang kebetulan berada di teras depan jendela kaca melihat korban Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut dan meneriaki, "Woi!" Ternyata teriakan tersebut membuat korban Nofriansah Joshua Huta Barat lari ke arah dapur yang kemudian terdakwa menyusul mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat ke dapur, terus berlari ke arah garasi mobil dan masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan atau pintu ruang tamu. Sambil terus mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat, juga melalui pintu ruang tamu, terdakwa lalu berteriak kepada saksi Susi,
Susi, lihat ibu, lihat ibu. Kemudian Susi lari ke kamar saksi Putri Chandrawati dan Susi berteriak, ibu, ibu, ibu. Akhirnya terdakwa berhenti mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Terdakwa kemudian lari ke atas kamar saksi Putri Chandrawati melalui ruang makan, kemudian mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Saksi Susi mendapati pintu kaca lantai 2 rumah Magelang sudah terbuka dan saat itu dari arah pintu kaca saksi Susi melihat saksi Putri Chandrawati dalam posisi tergeletak, duduk dengan posisi kaki selonjoran dan kepala bersandar di keranjang baju kotor dengan keadaan rambut berantakan, mata tertutup dan lemas serta badannya terasa dingin. Kemudian saksi Susi memeluk saksi Putri Chandrawati, terasa pakaian saksi Putri Chandrawati lembab sambil menangis dan menanyakan, ibu kenapa? Kalau butuh apa-apa panggil bibi. Lalu terdakwa lari menghampiri Susi dan saksi Putri Chandrawati membantu memapa saksi Putri Chandrawati menuju kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Saat itu saksi Susi memapa saksi Putri Chandrawati dengan memegang tubuh ibu bagian pinggang dan saksi Putri Chandrawati menghadap saksi Susi dan memeluk saksi Susi. Sedangkan terdakwa berada di belakang saksi Putri Chandrawati. Sesampai di dalam kamar tidur, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi merapikan spray, bantal dan kasur yang berantakan. Setelah saksi Susi merapikan kasur, saksi Susi dan terdakwa langsung membantu merebahkan tubuh saksi Putri Chandrawati di atas kasur kamar tidurnya. Saksi Susi membalurkan minyak kayu putih ke kaki saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Putri Chandrawati menanyakan HP miliknya dan meminta tolong terdakwa untuk menghubungi via telepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo setelah tiba dari SMA Taruna Nusantara langsung naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Setelah saksi Riki Rizalwibowo ada di dalam kamar saksi Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati minta tolong kepada saksi Riki Rizalwibowo untuk memanggil terdakwa. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil terdakwa. Lalu terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizalwibowo naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Saat itu, saksi Putri Chandrawati menenangkan terdakwa agar tidak terjadi keributan antara terdakwa dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, ibu harus lapor bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Lalu saksi Putri Chandrawati menyuruh terdakwa turun dan meminta saksi Riki Rizalwibowo untuk memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat naik ke kamar saksi Putri Chandrawati lantai 2. Saat itu saksi Putri Chandrawati meminta korban Nofriansah Joshua Huta Barat agar tidak terjadi keributan dan saksi Putri Chandrawati saat itu mengatakan, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign. Saat saksi Putri Chandrawati mengatakan hal tersebut, posisi saksi Riki Rizalwibowo berada di dekat pintu kasa dan saksi Putri Chandrawati melihatnya. Lalu korban Nofriansah Joshua Huta Barat menangis, meminta maaf, meminta ampun, dan selanjutnya terdakwa meminta saksi Riki Rizalwibowo dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat untuk turun. Lalu pada tanggal 8 Juli 2022 sekira dini hari, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan. Saksi Putri Chandrawati menyampaikan bahwa korban Nofriansah Joshua Huta Barat melakukan hal kurang ajar, yaitu masuk paksa ke dalam kamar saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati meminta agar pagi hari kembali ke Jakarta. Saksi Putri Chandrawati juga meminta saksi Ferdi Sambo agar tidak menelpon siapapun yang berada di rumah Magelang guna menghindari keributan yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya baku tembak. Sekira jam 10 pagi, terdakwa berangkat ke Jakarta berada satu mobil bersama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Susi. Dari uraian peristiwa tersebut di atas, sangat jelas bahwa peristiwa keributan di rumah Magelang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling dan terjadi di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Namun oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dipenggal sedemikian rupa untuk menutupi peristiwa rumah Magelang sehingga membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.
bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mensyaratkan surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pengertian tindak pidana bukan hanya terbatas unsur delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa dan keadaan-keadaan atau circumstance, terutama keadaan khusus, particular circumstance, yang melekat pada tindak pidana. Dilanjutkan oleh rekan saya, majelis. Terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana dan atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Bahwa sebagaimana isi surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Namun di dalam uraian peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa di dalam surat dakwaan, tidak ada satupun penjelasan fakta yang menerangkan lengkap dan jelas peran terdakwa dalam perbuatan tindak pidana. Bahwa jaksa penuntut umum sungguh sangat keliru dengan logika yang melompat dalam menyusun dakwaannya. Hal tersebut terlihat jelas pada halaman 8 alinea kedua surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan kembali Lexus nomor polisi LMB1 MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Rizat Eliezer Pudihang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa jaksa penuntut umum hanya berasumsi dan tidak cermat di dalam dakwaan yang menyimpulkan terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sedangkan dalam uraian sebelumnya jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kesalahan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap Kuat Ma'ruf semakin fatal ketika jaksa penuntut umum dalam dakwaannya kemudian menyimpulkan karena terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat itu tidak kembali ke Magelang, maka terdakwa Kuat Ma'ruf telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini jelas sangat menggelikan. Bagaimana mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene sebagai asisten rumah tangga memiliki inisiatif sendiri melakukan kegiatan tanpa persetujuan dan atau perintah atasannya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Bahwa alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah tentunya akan jelas terlihat apabila dakwaan jaksa penuntut umum cermat, jelas dan lengkap, termasuk menerangkan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang yang menjadi alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah di rumah Magelang yang kemudian terbawa sampai dengan ke Jakarta. Bahwa ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan semakin fatal terlihat pada halaman 9 alinea pertama surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Setelah itu terdakwa Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Pada saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Yang mulia majelis hakim, alangkah naibnya seorang asisten rumah tangga yang sungguh tidak mengetahui apapun, melaksanakan kegiatan yang normal dan bukan hal yang sepatutnya dipertanyakan layaknya sebagai seorang ART menutup pintu rumah dan menghidupkan lampu rumah didakwa melakukan perbuatan pidana. Kembali jaksa penuntut umum membuat kekeliruan yang fatal dalam surat dakwaannya dalam halaman 10 yang kami kutip sebagai berikut. Bahwa sekitar pukul 17.12 WIB terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan
gap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Ricky Rizal Wibowo dan seterusnya. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kami tidak menemukan satupun penjelasan dari jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menerangkan kapan terjadinya terdakwa terlibat pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo dan atau dari mana terdakwa tahu saksi Ferdi Sambo berkehendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa apabila dilihat keseluruhan surat dakwaan terdakwa, maka penasihat hukum menyimpulkan perbuatan-perbuatan terdakwa yang kemudian oleh jaksa penuntut umum dijadikan terdakwa karena dianggap tahu dan turut serta merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam perkara akuo adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui adanya keributan dengan korban Nofriansah Huta Barat. 2. Mengejar korban Nofriansah Huta Barat di rumah Magelang dengan membawa pisau buah, sedangkan Nofriansah Huta Barat memiliki senjata api. 3. Membawa mobil atau menyupiri dari Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 Jakarta. 4. Menutup pintu balkon dan pintu rumah Duren 3 nomor 46, padahal itu merupakan kegiatan yang tidak perlu dipertanyakan dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga. 5. Memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo atas perintah saksi Ferdi Sambo. Terlihat jelas bagaimana jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan hanya berdasarkan asumsi dan bersifat imajinatif untuk memaksakan adanya unsur pidana kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak pernah menerangkan secara jelas dan lengkap kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa mengetahui dan menyetujui kehendak saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu kemudian jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui kehendaknya dari saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dilanjutkan Yang Mulia. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa di dalam dakwaan primer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian di dalam dakwaan subsidiar didakwa bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menguraikan kapan dan di mana terdakwa memiliki niat dan atau berencana bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bermaksud merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa mengenai perbuatan terdakwa memegang dan membawa pisau buah sudah seharusnya jaksa umum juga menerangkan secara jelas dan lengkap keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata api supaya fakta jelas dan terang bagi kita semua bahwa bagaimana mungkin pisau dapur dapat disandingkan dengan senjata api pada saat keributan di rumah Magelang terjadi. Bahwa di dalam dakwaan subsidiar terdakwa didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan penyertaan tindak pidana. Menurut R. Susilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Ialah orang yang melakukan plagiar dan orang yang turut melakukan plagiar peristiwa pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyertaan memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau di dalam suatu tindak pidana. Bahwa menurut Ruslan Saleh, mereka yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini sekiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Selain itu,
Aisyad Abidin dan A. Amzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut, bahwa pelaku peserta media plagiar adalah 2 orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan yang penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana. Pengertian turut serta memberikan 2 syarat yang dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam kerjasama sehingga terdapat kerjasama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Bahwa dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1 1995 NP tanggal 22 Desember 1995 menguraikan dengan pengertian turut serta sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah media plagiar kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan. Dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa pelaku media plagiar kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi unsur oleh undang-undang yang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Bahwa dengan demikian turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan secara jelas, terang dan lengkap wujud perbuatan kerjasama terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandasi niat untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sungguh naif dan menyedihkan kedudukan terdakwa sebagai ART yang menjalankan tugasnya dan melakukan perbuatan rutin dan normal harus didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara akuo karena berada di saat dan tempat yang salah saat terjadinya tindak pidana peristiwa pidana. Jaksa penuntut umum memaksakan mengkait-kaitkan perbuatan terdakwa sebelum berada di duren 3 yang sebenarnya tidak memenuhi unsur delik. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 14.46 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian, lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yakni uraian secara cermat
berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, video halaman 28 sampai dengan halaman 33, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan, karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih, a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa, sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri atau satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam kasus sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah
sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pembuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat itu di Jakarta, mengajak saksi Kuat Ma'ruf. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. B. Huruf B sampai dengan huruf H. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, PD halaman 33 sampai dengan halaman 46, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara, sehingga menyatakan obskur libel. Padahal, dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa, antara lain fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu
menembak Nofriansa Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober. Mohon dihargain, tolong silakan teman-teman ambil gambar tapi tidak perlu teriak-teriak. Baik, sudah selesai ya. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah agendanya tanggapan dari jaksa penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Silakan. Siap yang mulia. Izin akan dibacakan oleh rekan-rekan kami.
Baik, terima kasih majelis. Kami akan membacakan tanggapan penuntut umum. Di sini. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia taufik hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796-B-PN-JKTS-Sel. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Sebagaimana telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau switching atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap
menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Maruf. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. B sampai dengan H. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Maruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rijal Wibowo, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan propos setelah terjadinya penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tertanggal 17 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas, atau kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan dalam kurung uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP adalah a. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya pada uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis, kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya majelis. Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, dalam kurung modus operandi, apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu, motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri,
Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum, terdakwa terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum apabila wewenang penuntut dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus. Sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2b KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2a KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan dalam kurung kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual, eksepsi dan tidak diperkenakan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsip terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1. Kovenan hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Bahwa dalam eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak membahas mengenai dakwaan kedua primer pasal 49 Jonto pasal 33 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1, Jonto pasal 32 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik, Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka penuntut umum tidak akan menanggapinya lagi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH
mengenai kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH vide halaman 7 sampai dengan halaman 17. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dalam kurung vide halaman 18 sampai dengan halaman 26. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP. Sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH vide halaman 26 sampai dengan halaman 28, rupanya penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi. Ayat 2 penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut di atas jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya akan dilanjutkan rekaman saya. Izin melanjutkan yang mulia. Nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas, dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 14.46 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian,
Lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, video halaman 28 sampai dengan halaman 33, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan, karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih, a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa, sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri atau satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam kasus sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sesuai ketentuan
pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pembuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat itu di Jakarta, mengajak saksi Kuat Ma'ruf. B. B sampai dengan H. B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. B. Huruf B sampai dengan huruf H. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, PD halaman 33 sampai dengan halaman 46, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara, sehingga menyatakan obskur libel. Padahal, dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa, antara lain fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B.
Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Tanggapan dari penuntut umum telah dibacakan, maka tiba saatnya untuk putusan sela dan itu kita akan tunda hari Rabu besok tanggal 26 Oktober bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Baik. Demikian sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan ditutup. Ya udah. Ya. P-nya belum siap.
Sidang perkara nomor 800 PIT B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Kuat Ma'ruf sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, hari ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Sudah siap? Ya, silakan langsung. Izin Yang Mulia untuk membacakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nota keberatan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan nomor register perkara PDM 244-JKTSL garing 10 2022 tertanggal 5 Oktober 2022 untuk perkara nomor 800 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan. Untuk dan atas nama klien kami kuasa hukum Kuat Ma'ruf, warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor 327105300576005, karyawan swasta, beralamat di Kampung Neglasari, RT RW 04 Kecamatan Cibulu, Kecamatan Kota Bogor Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Kami langsung ke pendahuluan Yang Mulia. Untuk selebihnya di depannya kami mohon dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Yang Mulia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama, yaitu untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya. Eksepsi ini juga sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi ini pun sama sekali tidak bertujuan untuk memperlambat jalannya proses peradilan akuo. Namun pengajuan dari eksepsi ini haruslah dimaknai sebagai bentuk kerja kami selaku penegak hukum, sebagai penasihat hukum dan mitra jaksa penuntut umum untuk memberi catatan surat dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Sebagai penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf, kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut. Sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim agar juga memperhatikan aspek formil surat dakwaan yang akan kami bahas dalam eksepsi ini. Dalam hal ini, maka jaksa penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana.
Salah satu fungsi hukum adalah menjadi panglima untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini, kami mengajak Yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat untuk melihat permasalahan secara komprehensif dan bijak agar dapat menilai ulang posisi Saudara Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa dalam perkara ini. Selaku kuasa hukum, kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan kepadanya. Untuk bagian 2 terkait ketentuan hukum penyusunan dakwaan, kami mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke bagian 3. Keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum, serta hadirin yang kami hormati. Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut hemat kami, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menjadi pijakan kami mengajukan eksepsi. Adapun dasar hukum penasihat hukum mengajukan eksepsi ini tetap mengacu pada pasal 143 KUHP ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kami mohon untuk dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 1, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka seharusnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena hal yang kami uraikan sebagai berikut. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Bahwa pada awal uraian peristiwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 2 alinea kedua menerangkan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Velum Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Joshua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa suatu peristiwa yaitu keributan yang terjadi di Rumah Magelang seharusnya merupakan fakta yang bernilai secara hukum dan bukan berdasarkan asumsi belaka sehingga harus diungkap secara jelas oleh Jaksa Penuntut Umum. Keributan itu seperti apa dan dikarenakan kejadian apa agar surat dakwaan terhadap terdakwa menjadi jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa penjelasan suatu peristiwa keributan ini menjadi sangat penting karena pada uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum kemudian menerangkan saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUK Kal .223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Joshua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut. Agar surat dakwaan menjadi lengkap dan terang, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerangkan hubungan antara peristiwa keributan dengan alasan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan kedua senjata milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa peristiwa keributan ini menurut kami sangat penting untuk diuraikan Jaksa Penuntut Umum secara jelas dan terang berdasarkan keterangan para saksi di dalam berita acara pemeriksaan dan alat bukti. Dikarenakan pada halaman 5 alinea pertama surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menerangkan sebagai berikut. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo menjadi marah. Sesungguhnya apabila Jaksa Penuntut Umum dapat menguraikan peristiwa keributan itu secara lengkap dan terang, tentu kita dan Yang Mulia Majelis Hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dugaan peristiwa yang diceritakan oleh saksi Putri Candrawati yang menyebabkan kemarahan saksi Ferdi Sambo. Karena sungguh tidak masuk akal, terdakwa orang sipil berani membuat keributan dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api dan kemampuan bela diri jika tanpa alasan yang kuat dan semata-mata hanya untuk membela diri. Bahwa untuk memberikan gambaran lengkap peristiwa Magelang
yang merupakan peristiwa keributan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum akan menyampaikan fakta peristiwa sesuai dengan keterangan berita acara pemeriksaan para saksi dan rekonstruksi. Pada tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang sekira sore hari menjelang maghrib, saat terdakwa berada di teras rumah, terdakwa melihat dari kamar pintu saksi Putri Chandrawati, korban Nofriansah Joshua Huta Barat, diduga setelah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Putri Chandrawati, mengendap-endap menurunin tangga, menengok kanan kiri seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Terdakwa yang kebetulan berada di teras depan jendela kaca melihat korban Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut dan meneriaki, "Woi!" Ternyata teriakan tersebut membuat korban Nofriansah Joshua Huta Barat lari ke arah dapur, yang kemudian terdakwa menyusul mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat ke dapur, terus berlari ke arah garasi mobil dan masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan atau pintu ruang tamu. Sambil terus mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat juga melalui pintu ruang tamu, terdakwa lalu berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Kemudian Susi lari ke kamar saksi Putri Chandrawati dan Susi berteriak, "Ibu, ibu, ibu." Akhirnya terdakwa berhenti mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Terdakwa kemudian lari ke atas kamar saksi Putri Chandrawati melalui ruang makan, kemudian mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Saksi Susi mendapati pintu kaca lantai 2 rumah Magelang sudah terbuka dan saat itu dari arah pintu kaca saksi Susi melihat saksi Putri Chandrawati dalam posisi tergeletak, duduk dengan posisi kaki selonjoran dan kepala bersandar di keranjang baju kotor dengan keadaan rambut berantakan, mata tertutup dan lemas serta badannya terasa dingin. Kemudian saksi Susi memeluk saksi Putri Chandrawati, terasa pakaian saksi Putri Chandrawati lembab sambil menangis dan menanyakan, "Ibu, ibu, ibu, ibu kenapa? Kalau butuh apa-apa panggil bibi." Lalu terdakwa lari menghampiri Susi dan saksi Putri Chandrawati membantu memapa saksi Putri Chandrawati menuju kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Saat itu saksi Susi memapa saksi Putri Chandrawati dengan memegang tubuh ibu bagian pinggang dan saksi Putri Chandrawati menghadap saksi Susi dan memeluk saksi Susi. Sedangkan terdakwa berada di belakang saksi Putri Chandrawati. Sesampai di dalam kamar tidur, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi merapikan sprei, bantal dan kasur yang berantakan. Setelah saksi Susi merapikan kasur, saksi Susi dan terdakwa langsung membantu merebahkan tubuh saksi Putri Chandrawati di atas kasur kamar tidurnya. Saksi Susi membalurkan minyak kayu putih ke kaki saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Putri Chandrawati menanyakan HP miliknya dan meminta tolong terdakwa untuk menghubungi via telepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo setelah tiba dari SMA Taruna Nusantara langsung naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Setelah saksi Riki Rizalwibowo ada di dalam kamar saksi Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati minta tolong kepada saksi Riki Rizalwibowo untuk memanggil terdakwa. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil terdakwa. Lalu terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizalwibowo naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Saat itu, saksi Putri Chandrawati menenangkan terdakwa agar tidak terjadi keributan antara terdakwa dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, "Ibu harus lapor bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu." Lalu saksi Putri Chandrawati menyuruh terdakwa turun dan meminta saksi Riki Rizalwibowo untuk memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat naik ke kamar saksi Putri Chandrawati lantai 2. Saat itu saksi Putri Chandrawati meminta korban Nofriansah Joshua Huta Barat agar tidak terjadi keributan dan saksi Putri Chandrawati saat itu mengatakan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Saat saksi Putri Chandrawati mengatakan hal tersebut, posisi saksi Riki Rizalwibowo berada di dekat pintu kasa dan saksi Putri Chandrawati melihatnya. Lalu korban Nofriansah Joshua Huta Barat menangis, meminta maaf, meminta ampun, dan selanjutnya terdakwa meminta saksi Riki Rizalwibowo dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat untuk turun.
Lalu pada tanggal 8 Juli 2022, sekira dini hari, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan. Saksi Putri Chandrawati menyampaikan bahwa korban Nofriansah Joshua Huta Barat melakukan hal kurang ajar, yaitu masuk paksa ke dalam kamar saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati meminta agar pagi hari kembali ke Jakarta. Saksi Putri Chandrawati juga meminta saksi Ferdi Sambo agar tidak menelpon siapapun yang berada di rumah Magelang guna menghindari keributan yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya baku tembak. Sekira jam 10 pagi, terdakwa berangkat ke Jakarta berada satu mobil bersama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Susi. Dari uraian peristiwa tersebut di atas, sangat jelas bahwa peristiwa keributan di rumah Magelang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling dan terjadi di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Namun oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dipenggal sedemikian rupa untuk menutupi peristiwa rumah Magelang sehingga membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mensyaratkan surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pengertian tindak pidana bukan hanya terbatas unsur delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa dan keadaan-keadaan atau circumstance, terutama keadaan khusus, particular circumstance, yang melekat pada tindak pidana. Dilanjutkan oleh rekan saya, majelis. Terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana dan atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Bahwa sebagaimana isi surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Namun di dalam uraian peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa di dalam surat dakwaan, tidak ada satupun penjelasan fakta yang menerangkan lengkap dan jelas peran terdakwa dalam perbuatan tindak pidana. Bahwa jaksa penuntut umum sungguh sangat keliru dengan logika yang melompat dalam menyusun dakwaannya. Hal tersebut terlihat jelas pada halaman 8 alinea kedua surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansah Joshua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan kembali Lexus nomor polisi LMB1 MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa jaksa penuntut umum hanya berasumsi dan tidak cermat di dalam dakwaan yang menyimpulkan terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat, sedangkan dalam uraian sebelumnya jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Kesalahan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap Kuat Ma'ruf semakin fatal ketika jaksa penuntut umum dalam dakwaannya kemudian menyimpulkan karena terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat itu tidak kembali ke Magelang, maka terdakwa Kuat Ma'ruf telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini jelas sangat menggelikan. Bagaimana mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene sebagai asisten rumah tangga memiliki inisiatif sendiri melakukan kegiatan tanpa persetujuan dan atau perintah atasannya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Bahwa alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah tentunya akan jelas
terlihat apabila dakwaan jaksa penuntut umum cermat, jelas, dan lengkap, termasuk menerangkan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang yang menjadi alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah di rumah Magelang yang kemudian terbawa sampai dengan ke Jakarta. Bahwa ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan semakin fatal terlihat pada halaman 9 alinea pertama surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Setelah itu terdakwa Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Pada saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Yang Mulia Majelis Hakim, alangkah naibnya seorang asisten rumah tangga yang sungguh tidak mengetahui apapun, melaksanakan kegiatan yang normal dan bukan hal yang sepatutnya dipertanyakan layaknya sebagai seorang ART menutup pintu rumah dan menghidupkan lampu rumah didakwa melakukan perbuatan pidana. Kembali jaksa penuntut umum membuat kekeliruan yang fatal dalam surat dakwaannya dalam halaman 10 yang kami kutip sebagai berikut. Bahwa sekitar pukul 17.12 WIB terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Ricky Rizal Wibowo dan seterusnya. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kami tidak menemukan satupun penjelasan dari jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menerangkan kapan terjadinya terdakwa terlibat pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo dan atau dari mana terdakwa tahu saksi Ferdi Sambo berkehendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa apabila dilihat keseluruhan surat dakwaan terdakwa, maka penasihat hukum menyimpulkan perbuatan-perbuatan terdakwa yang kemudian oleh jaksa penuntut umum dijadikan terdakwa karena dianggap tahu dan turut serta merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam perkara akuo adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui adanya keributan dengan korban Nofriansah Huta Barat. 2. Mengejar korban Nofriansah Huta Barat di rumah Magelang dengan membawa pisau buah, sedangkan Nofriansah Huta Barat memiliki senjata api. 3. Membawa mobil atau menyupiri dari Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 Jakarta. 4. Menutup pintu balkon dan pintu rumah Duren 3 nomor 46, padahal itu merupakan kegiatan yang tidak perlu dipertanyakan dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga. 5. Memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo atas perintah saksi Ferdi Sambo. Terlihat jelas bagaimana jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan hanya berdasarkan asumsi dan bersifat imajinatif untuk memaksakan adanya unsur pidana kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak pernah menerangkan secara jelas dan lengkap kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa mengetahui dan menyetujui kehendak saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu kemudian jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui kehendaknya dari saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dilanjutkan Yang Mulia. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa di dalam dakwaan primer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian di dalam dakwaan subsidiar didakwa bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan atau terus melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menguraikan kapan dan di mana terdakwa memiliki niat dan atau berencana bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bermaksud merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa mengenai perbuatan terdakwa memegang dan membawa pisau buah sudah seharusnya jaksa umum juga menerangkan secara jelas dan lengkap keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata api
supaya fakta jelas dan terang bagi kita semua bahwa bagaimana mungkin pisau dapur dapat disandingkan dengan senjata api pada saat keributan di rumah Magelang terjadi. Bahwa di dalam dakwaan subsidiar terdakwa didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan penyertaan tindak pidana. Menurut R. Susilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Ialah ya orang yang melakukan plagiar dan orang yang turut melakukan mede-plagiar peristiwa pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyertaan memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut-ikut, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau di dalam suatu tindak pidana. Bahwa menurut Ruslan Saleh, mereka yang turut serta melakukan perbuatan tidak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini sekiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Selain itu, Aisyad Abidin dan Amzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut, bahwa pelaku peserta mede-plagiar adalah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan yang penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana. Pengertian turut serta memberikan dua syarat yang dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam kerjasama sehingga terdapat kerjasama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Bahwa dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1 1995 NP tanggal 22 Desember 1995 menguraikan dengan pengertian turut serta sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah mede-plagiar kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan. Dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa pelaku mede-plagiar kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi unsur oleh undang-undang yang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Bahwa dengan demikian turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan secara jelas, terang dan lengkap wujud perbuatan kerjasama terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandasi niat untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sungguh naif dan menyedihkan kedudukan terdakwa sebagai ART yang menjalankan tugasnya dan melakukan perbuatan rutin dan normal harus didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara akuo karena berada di saat dan tempat yang salah saat terjadinya tindak pidana, peristiwa pidana. Jaksa penuntut umum memaksakan mengkait-kaitkan perbuatan terdakwa sebelum berada di duren tiga yang sebenarnya tidak memenuhi unsur delik. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dakwaan berdasarkan tidak tercermat di mana unsur tidak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, penasihat hukum melihat uraian perbuatan dakwaan kedua dalam perkara akuo adalah sama dengan dakwaan primer. Uraian perbuatan dalam subsidiar menyalin ulang atau copy paste dari uraian dakwaan primer. Sedangkan tidak pidana yang didakwa dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lainnya. Bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum demikian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600 Kapit 1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscure liber atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat
nomor B108E EJP 02 2008 tanggal 4 Februari 2008 telah mengingatkan agar jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dakwaan primer. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jaksa penuntut umum batal demi hukum. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak cermat, di mana unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar adalah sama. Sedangkan pasal yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan primer tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan subsidiar yang dinyatakan dalam jaksa penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa. Bahwa atas fakta rumusan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan subsidiar tersebut, maka jelaslah bahwa dakwaan dimaksud adalah kabur dan tidak cermat serta cacat hukum. Dan oleh karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, di mana dalam surat dakwaan juga tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Izinkan kami mengutip pendapat dari Ramalan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bukunya Hukum Acara Pidana pada halaman 162, yaitu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Kami lanjutkan oleh rekan-rekan. Dilanjutkan yang mulia. Penutup. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila atas nama terdakwa Putri Chandrawati, nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah, dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruangan persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Yang selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih
kepada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Putri Chandrawati. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Putri Chandrawati atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797-B-PN-JKT-Sel. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi ketentuan perumusan dakwaan sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur liber karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. 4.
Kemudian D, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya A, terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memberikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. B, poin B sampai dengan F. E, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo SH, SIK, MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tertanggal 17 Oktober tahun 2022. Kami, jaksa penuntut umum, setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas dan telah lengkap, atau belum, garis miring tidak cermat, tidak jelas, garis miring kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan, disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A, rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B, uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandi? Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri? Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluwarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana, tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2b KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2a KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya diajukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsipil terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi
menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR nomor 17 Romawi tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Putri Chandrawati sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati PD halaman 6 sampai dengan halaman 17 jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati PD halaman 17 sampai dengan halaman 21 jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati PD halaman 22 sampai dengan halaman 24, rupanya penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati
tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 3 KUHP tersebut di atas, jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Putri Chandrawati nomor register perkara PDM 246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober tahun 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SHMH. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022. Dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein SH dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknik Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah
jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, VD halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau splitsing, split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah perkara sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan di persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1989K/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut menjadi saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa
saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan, antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. B. Poin B sampai dengan poin F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo SH SIK MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, BD halaman 29 sampai dengan halaman 39, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara sehingga menyatakan obskurable. Padahal dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober tahun 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Putri Chandrawati. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa antara lain. Fase rumah Saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2022. B. Ferdi Sambo SH SIK MH emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo SH SIK MH memanggil Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah Duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo SH SIK MH secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Budiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati
untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan, satu, menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Dua, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. Tiga, menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan SH.MH. Baik, demikian tadi tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Karena sudah lengkap, maka kami akan tunda untuk putusan sela, yaitu kami rencanakan pada sidang hari Rabu mendatang. Ya, kita tunda dan kami jadwalkan semua putusan sela untuk di hari Rabu mendatang. Tanggal 26 Oktober. Demikian ya. Nanti kita sidang mulai kembali lagi pada sidang tanggal 26 Oktober dengan jadwal adalah putusan sela dari keberatan penasihat hukum terdakwa. Demikian sidang perkara nomor perkara 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup.
Boleh. Kalau eksepsi enggak. Yang datang ke kantor informasi yang kemudian itu harus kita jual. Mungkin sengaja kali itu kesini. Mohon dihargain, tolong silakan teman-teman ambil gambar tapi tidak perlu teriak-teriak.
Baik, sudah selesai ya. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah agendanya tanggapan dari jaksa penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Silakan. Siap Yang Mulia. Izin akan dibacakan oleh rekan-rekan kami. Baik, terima kasih majelis. Kami akan membacakan tanggapan penuntut umum. Di sini. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia taufik hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796-PIT B-PN JKTS sel. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan,
karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Sebagaimana telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau speeching atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obscure libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Maruf. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. B sampai dengan H. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Maruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rijal Wibowo, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan propos setelah terjadinya penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tertanggal 17 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas, atau kabur, dan tidak lengkap.
Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan dalam kurung uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya pada uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis, kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, dalam kurung modus operandi, apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu, motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri, surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum, terdakwa terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum apabila wewenang penuntut dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus. Sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan dalam kurung kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual, eksepsi dan tidak diperkenakan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsip terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia,
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Bahwa dalam eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, tidak membahas mengenai dakwaan kedua primer pasal 49, Junto pasal 33 nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka penuntut umum tidak akan menanggapinya lagi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengenai kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, vide halaman 7 sampai dengan halaman 17. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dalam kurung vide halaman 18 sampai dengan halaman 26. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP. Sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH vide halaman 26 sampai dengan halaman 28. Rupanya penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2 penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut di atas jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Selanjutnya akan dilanjutkan rekaman saya. Izin melanjutkan yang mulia. Nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, pukul 14.46 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022. Dan
tempat tindak pidana, yaitu bertempat di Jalan Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian, lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, video halaman 28 sampai dengan halaman 33, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan, karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Yaharahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih, a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Rahab bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa, sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang.
Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri atau satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam kasus sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pembuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan, antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat itu di Jakarta, mengajak saksi Kuat Ma'ruf. B sampai dengan H. B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. B. Huruf B sampai dengan huruf H. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, PD halaman 33 sampai dengan halaman 46, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara, sehingga menyatakan obskur libel. Padahal, dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2022, sudah diuraikan secara jelas, sistematis, dan terstruktur
dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa, antara lain fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Tanggapan dari penuntut umum telah dibacakan, maka tiba saatnya untuk putusan selah dan itu kita akan tunda hari Rabu besok tanggal 26 Oktober bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Baik. Demikian sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan ditutup.
Yudisko terakhir Yudisko siapa? Ini jawab gini kan. Ya kan? RR juga. Buat dulu. Buat baru. Bro. Ya udah. Ya. Kayaknya belum siap. Ini Baik. Sidang perkara nomor 800 PIT B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Kuat Ma'ruf sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, hari ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Sudah siap? Ya, silakan langsung. Izin Yang Mulia untuk membacakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
nota keberatan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan nomor register perkara PDM 244/JKTSL /10 2022 tertanggal 5 Oktober 2022 untuk perkara nomor 800 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan. Untuk dan atas nama klien kami kuasa hukum Kuat Ma'ruf, warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor 3271053005760005, karyawan swasta, beralamat di Kampung Neglasari, RT RW 0404, Kecamatan Cibulu, Kecamatan Kota Bogor Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Kami langsung ke pendahuluan, Yang Mulia. Untuk selebihnya di depannya kami mohon dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Yang Mulia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama, yaitu untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan serta demi memastikan terpenuhnya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya. Eksepsi ini juga sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi ini pun sama sekali tidak bertujuan untuk memperlambat jalannya proses peradilan akuo. Namun pengajuan dari eksepsi ini haruslah dimaknai sebagai bentuk kerja kami selaku penegak hukum, sebagai penasihat hukum dan mitra jaksa penuntut umum untuk memberi catatan surat dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Sebagai penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf, kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim agar juga memperhatikan aspek formil surat dakwaan yang akan kami bahas dalam eksepsi ini. Dalam hal ini, maka jaksa penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjadi panglima untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak Yang Mulia Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk melihat permasalahan secara komprehensif dan bijak agar dapat menilai ulang posisi saudara Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa. Dalam perkara ini, selaku kuasa hukum, kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan kepadanya. Untuk bagian 2 terkait ketentuan hukum penyusunan dakwaan, kami mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke bagian 3. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum, serta hadirin yang kami hormati. Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menjadi pijakan kami mengajukan eksepsi. Adapun dasar hukum, penasehat hukum mengajukan eksepsi ini
tetap mengacu pada pasal 143 KUHP ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kami mohon untuk dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 1, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena hal yang kami uraikan sebagai berikut. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Bahwa pada awal uraian peristiwa surat dakwaan jaksa penuntut umum halaman 2 alinea kedua menerangkan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Velum Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Joshua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa suatu peristiwa yaitu keributan yang terjadi di Rumah Magelang seharusnya merupakan fakta yang bernilai secara hukum dan bukan berdasarkan asumsi belaka, sehingga harus diungkap secara jelas oleh jaksa penuntut umum. Keributan itu seperti apa dan dikarenakan kejadian apa, agar surat dakwaan terhadap terdakwa menjadi jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa penjelasan suatu peristiwa keributan ini menjadi sangat penting karena pada uraian dakwaan jaksa penuntut umum kemudian menerangkan saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUK Kal .223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Joshua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut. Agar surat dakwaan menjadi lengkap dan terang, seharusnya jaksa penuntut umum menerangkan hubungan antara peristiwa keributan dengan alasan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan kedua senjata milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa peristiwa keributan ini menurut kami sangat penting untuk diuraikan jaksa penuntut umum secara jelas dan terang berdasarkan keterangan para saksi di dalam berita acara pemeriksaan dan alat bukti, dikarenakan pada halaman 5 alinea pertama surat dakwaan jaksa penuntut umum menerangkan sebagai berikut. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo menjadi marah. Sesungguhnya apabila jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa keributan itu secara lengkap dan terang, tentu kita dan yang mulia majelis hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dugaan peristiwa yang diceritakan oleh saksi Putri Candrawati yang menyebabkan kemarahan saksi Ferdi Sambo. Karena sungguh tidak masuk akal, terdakwa orang sipil berani membuat keributan dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api dan kemampuan bela diri jika tanpa alasan yang kuat dan semata-mata hanya untuk membela diri. Bahwa untuk memberikan gambaran lengkap peristiwa Magelang yang merupakan peristiwa keributan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum akan menyampaikan fakta peristiwa sesuai dengan keterangan berita acara pemeriksaan para saksi dan rekonstruksi. Pada tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang sekira sore hari menjelang maghrib, saat terdakwa berada di teras rumah, terdakwa melihat dari kamar pintu saksi Putri Candrawati, korban Nofriansah Joshua Huta Barat diduga setelah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati mengendap-endap menurunin tangga, menengok kanan kiri seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Terdakwa yang kebetulan berada di teras depan jendela kaca melihat korban Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut dan meneriaki, "Woi!" Ternyata teriakan tersebut membuat korban Nofriansah Joshua Huta Barat lari ke arah dapur yang kemudian terdakwa menyusul mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat ke dapur, terus berlari ke arah garasi mobil dan masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan atau pintu ruang tamu. Sambil terus mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat, juga melalui pintu ruang tamu, terdakwa lalu berteriak kepada saksi Susi,
Susi, lihat ibu, lihat ibu. Kemudian Susi lari ke kamar saksi Putri Chandrawati dan Susi berteriak, ibu, ibu, ibu. Akhirnya terdakwa berhenti mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Terdakwa kemudian lari ke atas kamar saksi Putri Chandrawati melalui ruang makan, kemudian mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Saksi Susi mendapati pintu kaca lantai 2 rumah Magelang sudah terbuka dan saat itu dari arah pintu kaca saksi Susi melihat saksi Putri Chandrawati dalam posisi tergeletak, duduk dengan posisi kaki selonjoran dan kepala bersandar di keranjang baju kotor dengan keadaan rambut berantakan, mata tertutup dan lemas serta badannya terasa dingin. Kemudian saksi Susi memeluk saksi Putri Chandrawati, terasa pakaian saksi Putri Chandrawati lembab sambil menangis dan menanyakan, ibu kenapa? Kalau butuh apa-apa panggil bibi. Lalu terdakwa lari menghampiri Susi dan saksi Putri Chandrawati membantu memapa saksi Putri Chandrawati menuju kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Saat itu saksi Susi memapa saksi Putri Chandrawati dengan memegang tubuh ibu bagian pinggang dan saksi Putri Chandrawati menghadap saksi Susi dan memeluk saksi Susi. Sedangkan terdakwa berada di belakang saksi Putri Chandrawati. Sesampai di dalam kamar tidur, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi merapikan spray, bantal dan kasur yang berantakan. Setelah saksi Susi merapikan kasur, saksi Susi dan terdakwa langsung membantu merebahkan tubuh saksi Putri Chandrawati di atas kasur kamar tidurnya. Saksi Susi membalurkan minyak kayu putih ke kaki saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Putri Chandrawati menanyakan HP miliknya dan meminta tolong terdakwa untuk menghubungi via telepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo setelah tiba dari SMA Taruna Nusantara langsung naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Setelah saksi Riki Rizal Wibowo ada di dalam kamar saksi Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati minta tolong kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil terdakwa. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil terdakwa. Lalu terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Saat itu, saksi Putri Chandrawati menenangkan terdakwa agar tidak terjadi keributan antara terdakwa dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, ibu harus lapor bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Lalu saksi Putri Chandrawati menyuruh terdakwa turun dan meminta saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat naik ke kamar saksi Putri Chandrawati lantai 2. Saat itu saksi Putri Chandrawati meminta korban Nofriansah Joshua Huta Barat agar tidak terjadi keributan dan saksi Putri Chandrawati saat itu mengatakan, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign. Saat saksi Putri Chandrawati mengatakan hal tersebut, posisi saksi Riki Rizal Wibowo berada di dekat pintu kasa dan saksi Putri Chandrawati melihatnya. Lalu korban Nofriansah Joshua Huta Barat menangis, meminta maaf, meminta ampun, dan selanjutnya terdakwa meminta saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat untuk turun. Lalu pada tanggal 8 Juli 2022 sekira dini hari, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan. Saksi Putri Chandrawati menyampaikan bahwa korban Nofriansah Joshua Huta Barat melakukan hal kurang ajar, yaitu masuk paksa ke dalam kamar saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati meminta agar pagi hari kembali ke Jakarta. Saksi Putri Chandrawati juga meminta saksi Ferdi Sambo agar tidak menelpon siapapun yang berada di rumah Magelang guna menghindari keributan yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya baku tembak. Sekira jam 10 pagi, terdakwa berangkat ke Jakarta berada satu mobil bersama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Susi. Dari uraian peristiwa tersebut di atas, sangat jelas bahwa peristiwa keributan di rumah Magelang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling dan terjadi di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Namun oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dipenggal sedemikian rupa untuk menutupi peristiwa rumah Magelang sehingga membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.
bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mensyaratkan surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pengertian tindak pidana bukan hanya terbatas unsur delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa dan keadaan-keadaan atau circumstance, terutama keadaan khusus, particular circumstance yang melekat pada tindak pidana. Dilanjutkan oleh rekan saya, majelis. Terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana dan atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Bahwa sebagaimana isi surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Namun di dalam uraian peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa di dalam surat dakwaan, tidak ada satupun penjelasan fakta yang menerangkan lengkap dan jelas peran terdakwa dalam perbuatan tindak pidana. Bahwa jaksa penuntut umum sungguh sangat keliru dengan logika yang melompat dalam menyusun dakwaannya. Hal tersebut terlihat jelas pada halaman 8 alinea kedua surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan kembali Lexus nomor polisi LMB1 MAH, lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Rizat Eliezer Pudihang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa jaksa penuntut umum hanya berasumsi dan tidak cermat di dalam dakwaan yang menyimpulkan terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sedangkan dalam uraian sebelumnya jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kesalahan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap Kuat Ma'ruf semakin fatal ketika jaksa penuntut umum dalam dakwaannya kemudian menyimpulkan karena terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat itu tidak kembali ke Magelang, maka terdakwa Kuat Ma'ruf telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini jelas sangat menggelikan. Bagaimana mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene sebagai asisten rumah tangga memiliki inisiatif sendiri melakukan kegiatan tanpa persetujuan dan atau perintah atasannya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Bahwa alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah tentunya akan jelas terlihat apabila dakwaan jaksa penuntut umum cermat, jelas dan lengkap, termasuk menerangkan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang yang menjadi alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah di rumah Magelang yang kemudian terbawa sampai dengan ke Jakarta. Bahwa ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan semakin fatal terlihat pada halaman 9 alinea pertama surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Setelah itu terdakwa Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Pada saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Yang mulia majelis hakim, alangkah naibnya seorang asisten rumah tangga yang sungguh tidak mengetahui apapun, melaksanakan kegiatan yang normal dan bukan hal yang sepatutnya dipertanyakan layaknya sebagai seorang ART menutup pintu rumah dan menghidupkan lampu rumah didakwa melakukan perbuatan pidana. Kembali jaksa penuntut umum membuat kekeliruan yang fatal dalam surat dakwaannya dalam halaman 10 yang kami kutip sebagai berikut. Bahwa sekitar pukul 17.12 WIB terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan
tanggap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Ricky Rizal Wibowo dan seterusnya. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kami tidak menemukan satupun penjelasan dari jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menerangkan kapan terjadinya terdakwa terlibat pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo dan atau dari mana terdakwa tahu saksi Ferdi Sambo berkehendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa apabila dilihat keseluruhan surat dakwaan terdakwa, maka penasihat hukum menyimpulkan perbuatan-perbuatan terdakwa yang kemudian oleh jaksa penuntut umum dijadikan terdakwa karena dianggap tahu dan turut serta merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam perkara akuo adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui adanya keributan dengan korban Nofriansah Huta Barat. 2. Mengejar korban Nofriansah Huta Barat di rumah Magelang dengan membawa pisau buah, sedangkan Nofriansah Huta Barat memiliki senjata api. 3. Membawa mobil atau menyupiri dari Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 Jakarta. 4. Menutup pintu balkon dan pintu rumah Duren 3 nomor 46, padahal itu merupakan kegiatan yang tidak perlu dipertanyakan dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga. 5. Memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo atas perintah saksi Ferdi Sambo. Terlihat jelas bagaimana jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan hanya berdasarkan asumsi dan bersifat imajinatif untuk memaksakan adanya unsur pidana kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak pernah menerangkan secara jelas dan lengkap kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa mengetahui dan menyetujui kehendak saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu kemudian jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui kehendaknya dari saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dilanjutkan Yang Mulia. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa di dalam dakwaan primer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian di dalam dakwaan subsidiar didakwa bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menguraikan kapan dan di mana terdakwa memiliki niat dan atau berencana bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bermaksud merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa mengenai perbuatan terdakwa memegang dan membawa pisau buah sudah seharusnya jaksa umum juga menerangkan secara jelas dan lengkap keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata api supaya fakta jelas dan terang bagi kita semua bahwa bagaimana mungkin pisau dapur dapat disandingkan dengan senjata api pada saat keributan di rumah Magelang terjadi. Bahwa di dalam dakwaan subsidiar terdakwa didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan penyertaan tindak pidana. Menurut R. Susilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Ialah orang yang melakukan plagiar dan orang yang turut melakukan plagiar peristiwa pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyertaan memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut-ikut, ikut campur, membarangi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau di dalam suatu tindak pidana. Bahwa menurut Ruslan Saleh, mereka yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini sekiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Selain itu,
Aisyad Abidin dan A. Amzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut, bahwa pelaku peserta media player adalah 2 orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan yang penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana. Pengertian turut serta memberikan 2 syarat yang dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam kerjasama sehingga terdapat kerjasama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Bahwa dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1/1995 NP tanggal 22 Desember 1995 menguraikan dengan pengertian turut serta sebagai berikut, bahwa terdakwa adalah media player kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan. Dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa pelaku media player kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi unsur oleh undang-undang yang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Bahwa dengan demikian turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan secara jelas, terang dan lengkap wujud perbuatan kerjasama terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandasi niat untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sungguh naif dan menyedihkan kedudukan terdakwa sebagai ART yang menjalankan tugasnya dan melakukan perbuatan rutin dan normal harus didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara akuo, karena berada di saat dan tempat yang salah saat terjadinya tindak pidana, peristiwa pidana. Jaksa penuntut umum memaksakan mengkait-kaitkan perbuatan terdakwa sebelum berada di duren 3 yang sebenarnya tidak memenuhi unsur delik. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dakwaan berdasarkan tidak tercermat di mana unsur tidak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, penasihat hukum melihat uraian perbuatan dakwaan kedua dalam perkara akuo adalah sama dengan dakwaan primer. Uraian perbuatan dalam subsidiar menyalin ulang atau copy paste dari uraian dakwaan primer. Sedangkan tindak pidana yang didakwa dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lainnya. Bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum demikian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600 Kapit 1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur liber atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B108E EJP 02 2008 tanggal 4 Februari 2008 telah mengingatkan agar jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dakwaan primer. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jaksa penuntut umum batal demi hukum. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak cermat, di mana unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar adalah sama. Sedangkan pasal yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan primer tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan subsidiar yang dinyatakan dalam jaksa penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa. Bahwa atas fakta rumusan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan subsidiar tersebut, maka jelaslah bahwa dakwaan dimaksud adalah kabur dan tidak cermat serta cacat hukum, dan oleh karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, di mana dalam surat dakwaan juga tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Izinkan kami mengutip
pendapat dari Ramelan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bukunya Hukum Acara Pidana pada halaman 162, yaitu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Kami lanjutkan oleh rekan-rekan. Dilanjutkan yang mulia. Penutup. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila atas nama terdakwa Putri Chandrawati, nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah, dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruangan persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Yang selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Putri Chandrawati. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Putri Chandrawati
atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797-PIT-B-PN-JKT-SEL. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi, ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Kemudian D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memberikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. B. Poin B sampai dengan F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo, SH, SIK, MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tertanggal 17 Oktober tahun 2022. Kami
jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, garis miring tidak cermat, tidak jelas, garis miring kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan, disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandi? Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran, dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri? Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima
pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluwarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana, tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya diajukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsipil terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Putri Candrawati sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati mengenai kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati PD halaman 6 sampai dengan halaman 17 jelas dan tegas menguraikan
materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 17 sampai dengan halaman 21, jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 22 sampai dengan halaman 24, rupanya penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 3 KUHP tersebut di atas, jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Putri Chandrawati nomor register perkara PDM 246 /JKTSL /10/2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober tahun 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SHMH. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022. Dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3
nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein Esa dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknik Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, VD halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan
untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah perkara sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi 2 atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yaya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan di persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1989K/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut menjadi saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu A. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. B. Poin B sampai dengan poin F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo
Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo, SH, SIK, MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, VD halaman 29 sampai dengan halaman 39, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara sehingga menyatakan obskurable. Padahal dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober tahun 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Putri Chandrawati. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa antara lain. Fase rumah Saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2022. B. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah Duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Budiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan, SH, MH. Baik, demikian
tadi tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Karena sudah lengkap, maka kami akan tunda untuk putusan sela, yaitu kami rencanakan pada sidang hari Rabu mendatang. Ya, kita tunda dan kami jadwalkan semua putusan sela untuk di hari Rabu mendatang. Tanggal 26 Oktober. Demikian ya, nanti kita sidang mulai kembali lagi pada sidang tanggal 26 Oktober dengan jadwal adalah putusan sela dari keberatan penasihat hukum terdakwa. Demikian sidang perkara nomor perkara 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Memang nggak ada. Rilis. Itu kan kemarin dilarang ngomong kan? Kata nggak usah. Kan sebenarnya aku tidak tahu. Selama saya bersidang itu bertahun. Boleh.
Kalau eksepsi enggak ada. Enggak. Yang datang ke kantor informasi yang kemudian harus kita juga ada. Mungkin sengaja kalau itu kesini. Mohon dihargain, tolong silakan teman-teman ambil gambar tapi tidak perlu teriak-teriak. Baik, sudah selesai ya. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah agendanya tanggapan dari jaksa penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Silakan. Siap yang mulia. Izin akan dibacakan oleh rekan-rekan kami.
Baik, terima kasih majelis. Kami akan membacakan tanggapan penuntut umum. Di sini. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia taufik hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini. Di mana hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796-B-PN-JKTS-Sel. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Sebagaimana telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau speeching atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obscure libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap
menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Noviansa Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Maruf. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. B sampai dengan H. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rijal Wibowo dan Kuat Maruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rijal Wibowo, Kuat Maruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan propos setelah terjadinya penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tertanggal 17 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas, atau kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan dalam kurung uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP adalah a. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya pada uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis, kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya majelis. Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, dalam kurung modus operandi, apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu, motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri,
Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum, terdakwa terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum apabila wewenang penuntut dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus. Sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2b KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2a KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan dalam kurung kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual, eksepsi dan tidak diperkenakan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsip terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1, Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Bahwa dalam eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, tidak membahas mengenai dakwaan kedua primer pasal 49, Jonto pasal 33 nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi elektronik Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1, Jonto pasal 32 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka penuntut umum tidak akan menanggapinya lagi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH
mengenai kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH vide halaman 7 sampai dengan halaman 17. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dalam kurung vide halaman 18 sampai dengan halaman 26. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP. Sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH vide halaman 26 sampai dengan halaman 28. Rupanya penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi ayat 2 penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut di atas jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya akan dilanjutkan rekaman saya. Izin melanjutkan yang mulia. Nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, pukul 14.46 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022. Dan tempat tindak pidana, yaitu bertempat di Jalan Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian
Lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo di halaman 28 sampai dengan halaman 33, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan, karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih, a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa, sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri atau satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam kasus sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sesuai ketentuan
pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pembuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan, antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat itu di Jakarta, mengajak saksi Kuat Ma'ruf. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. B. Huruf B sampai dengan huruf H. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, PD halaman 33 sampai dengan halaman 46, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara, sehingga menyatakan obskur libel. Padahal, dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis, dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa, antara lain fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B.
Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Tanggapan dari penuntut umum telah dibacakan, maka tiba saatnya untuk putusan selah dan itu kita akan tunda hari Rabu besok tanggal 26 Oktober bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Baik. Demikian sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan ditutup. Yudhisko terakhir Yudhisko kenapa siapa ini jawab gini kan ya kan. R juga buat dulu, buat baru. Bro, ya udah, ya, P-nya belum siap.
Ini baik. Sidang perkara nomor 800 PIT B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Kuat Ma'ruf sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, hari ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Sudah siap? Ya, silakan langsung. Izin Yang Mulia untuk membacakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nota keberatan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan nomor register perkara PDM 244 garing JKTSL garing 10 2022 tertanggal 5 Oktober 2022 untuk perkara nomor 800 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan. Untuk dan atas nama klien kami kuasa hukum Kuat Ma'ruf, warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor 327105300576005, karyawan swasta beralamat di Kampung Neglasari, RT RW 0404, Kecamatan Cibulu, Kecamatan Kota Bogor Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022.
Kami langsung ke pendahuluan yang mulia. Untuk selebihnya di depannya kami mohon dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Yang Mulia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama, yaitu untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya. Eksepsi ini juga sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun forma dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi ini pun sama sekali tidak bertujuan untuk memperlambat jalannya proses peradilan akuo. Namun pengajuan dari eksepsi ini haruslah dimaknai sebagai bentuk kerja kami selaku penegak hukum, sebagai penasihat hukum dan mitra jaksa penuntut umum untuk memberi catatan surat dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Sebagai penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf, kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut. Sehingga dalam keberatan ini, kami mencoba untuk menggugah hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim agar juga memperhatikan aspek formil surat dakwaan yang akan kami bahas dalam eksepsi ini. Dalam hal ini, maka jaksa penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjadi panglima untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini, kami mengajak Yang Mulia Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk melihat permasalahan secara komprehensif dan bijak agar dapat menilai ulang posisi saudara Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa. Dalam perkara ini, selaku kuasa hukum, kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan kepadanya. Untuk bagian 2 terkait ketentuan hukum penyusunan dakwaan, kami mohon untuk dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami langsung ke bagian 3. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum, serta hadirin yang kami hormati. Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menjadi pijakan kami mengajukan eksepsi. Adapun dasar hukum penasihat hukum mengajukan eksepsi ini tetap mengacu pada pasal 143 KUHP ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kami mohon untuk dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 1, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena hal yang kami uraikan sebagai berikut. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Bahwa pada awal uraian peristiwa surat dakwaan jaksa penuntut umum halaman 2 alinea kedua menerangkan sebagai berikut.
Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Velum Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Joshua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa suatu peristiwa yaitu keributan yang terjadi di Rumah Magelang seharusnya merupakan fakta yang bernilai secara hukum dan bukan berdasarkan asumsi belaka, sehingga harus diungkap secara jelas oleh jaksa penuntut umum. Keributan itu seperti apa dan dikarenakan kejadian apa, agar surat dakwaan terhadap terdakwa menjadi jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa penjelasan suatu peristiwa keributan ini menjadi sangat penting karena pada uraian dakwaan jaksa penuntut umum kemudian menerangkan saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUK Kal .223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Joshua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut. Agar surat dakwaan menjadi lengkap dan terang, seharusnya jaksa penuntut umum menerangkan hubungan antara peristiwa keributan dengan alasan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan kedua senjata milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa peristiwa keributan ini menurut kami sangat penting untuk diuraikan jaksa penuntut umum secara jelas dan terang berdasarkan keterangan para saksi di dalam berita acara pemeriksaan dan alat bukti, dikarenakan pada halaman 5 alinea pertama surat dakwaan jaksa penuntut umum menerangkan sebagai berikut. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo menjadi marah. Sesungguhnya apabila jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa keributan itu secara lengkap dan terang, tentu kita dan yang mulia majelis hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dugaan peristiwa yang diceritakan oleh saksi Putri Candrawati yang menyebabkan kemarahan saksi Ferdi Sambo. Karena sungguh tidak masuk akal, terdakwa orang sipil berani membuat keributan dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api dan kemampuan bela diri jika tanpa alasan yang kuat dan semata-mata hanya untuk membela diri. Bahwa untuk memberikan gambaran lengkap peristiwa Magelang yang merupakan peristiwa keributan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum akan menyampaikan fakta peristiwa sesuai dengan keterangan berita acara pemeriksaan para saksi dan rekonstruksi. Pada tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang sekira sore hari menjelang maghrib, saat terdakwa berada di teras rumah, terdakwa melihat dari kamar pintu saksi Putri Candrawati, korban Nofriansah Joshua Huta Barat diduga setelah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati mengendap-endap menurunin tangga, menengok kanan kiri seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Terdakwa yang kebetulan berada di teras depan jendela kaca melihat korban Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut dan meneriaki, "Woi!" Ternyata teriakan tersebut membuat korban Nofriansah Joshua Huta Barat lari ke arah dapur yang kemudian terdakwa menyusul mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat ke dapur, terus berlari ke arah garasi mobil dan masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan atau pintu ruang tamu. Sambil terus mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat, juga melalui pintu ruang tamu, terdakwa lalu berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Kemudian Susi lari ke kamar saksi Putri Candrawati dan Susi berteriak, "Ibu, ibu, ibu." Akhirnya terdakwa berhenti mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Terdakwa kemudian lari ke atas kamar saksi Putri Candrawati melalui ruang makan kemudian mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Saksi Susi mendapati pintu kaca lantai 2 Rumah Magelang sudah terbuka dan saat itu dari arah pintu kaca saksi Susi melihat saksi Putri Candrawati dalam posisi tergeletak, duduk dengan posisi kaki selonjoran dan kepala bersandar di keranjang baju kotor dengan keadaan rambut berantakan, mata tertutup dan lemas serta badannya terasa dingin. Kemudian saksi Susi memeluk saksi Putri Candrawati, terasa pakaian saksi Putri Candrawati lembab sambil menangis dan menanyakan, "Ibu,
Ibu kenapa? Kalau butuh apa-apa panggil bibi. Lalu terdakwa lari menghampiri Susi dan saksi Putri Chandrawati membantu memapa saksi Putri Chandrawati menuju kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Saat itu saksi Susi memapa saksi Putri Chandrawati dengan memegang tubuh ibu bagian pinggang dan saksi Putri Chandrawati menghadap saksi Susi dan memeluk saksi Susi. Sedangkan terdakwa berada di belakang saksi Putri Chandrawati. Sesampai di dalam kamar tidur, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi merapikan spray, bantal dan kasur yang berantakan. Setelah saksi Susi merapikan kasur, saksi Susi dan terdakwa langsung membantu merebahkan tubuh saksi Putri Chandrawati di atas kasur kamar tidurnya. Saksi Susi membalurkan minyak kayu putih ke kaki saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Putri Chandrawati menanyakan HP miliknya dan meminta tolong terdakwa untuk menghubungi via telepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo setelah tiba dari SMA Taruna Nusantara langsung naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Setelah saksi Riki Rizalwibowo ada di dalam kamar saksi Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati minta tolong kepada saksi Riki Rizalwibowo untuk memanggil terdakwa. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil terdakwa. Lalu terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizalwibowo naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Saat itu, saksi Putri Chandrawati menenangkan terdakwa agar tidak terjadi keributan antara terdakwa dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, ibu harus lapor bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Lalu saksi Putri Chandrawati menyuruh terdakwa turun dan meminta saksi Riki Rizalwibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat naik ke kamar saksi Putri Chandrawati lantai 2. Saat itu saksi Putri Chandrawati meminta korban Nofriansyah Yosua Huta Barat agar tidak terjadi keributan dan saksi Putri Chandrawati saat itu mengatakan, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign. Saat saksi Putri Chandrawati mengatakan hal tersebut, posisi saksi Riki Rizalwibowo berada di dekat pintu kasa dan saksi Putri Chandrawati melihatnya. Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menangis, meminta maaf, meminta ampun, dan selanjutnya terdakwa meminta saksi Riki Rizalwibowo dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk turun. Lalu pada tanggal 8 Juli 2022 sekira dini hari, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan. Saksi Putri Chandrawati menyampaikan bahwa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan hal kurang ajar, yaitu masuk paksa ke dalam kamar saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati meminta agar pagi hari kembali ke Jakarta. Saksi Putri Chandrawati juga meminta saksi Ferdi Sambo agar tidak menelpon siapapun yang berada di rumah Magelang guna menghindari keributan yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya baku tembak. Sekira jam 10 pagi, terdakwa berangkat ke Jakarta berada satu mobil bersama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Susi. Dari uraian peristiwa tersebut di atas, sangat jelas bahwa peristiwa keributan di rumah Magelang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling dan terjadi di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Namun oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dipenggal sedemikian rupa untuk menutupi peristiwa rumah Magelang sehingga membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mensyaratkan surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pengertian tindak pidana bukan hanya terbatas unsur delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa dan keadaan-keadaan atau circumstance, terutama keadaan khusus, particular circumstance yang melekat pada tindak pidana. Dilanjutkan oleh rekan saya, majelis. Terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana dan atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Bahwa sebagaimana isi surat dakwaan jaksa penuntut umum,
terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Namun di dalam uraian peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa di dalam surat dakwaan, tidak ada satupun penjelasan fakta yang menerangkan lengkap dan jelas peran terdakwa dalam perbuatan tindak pidana. Bahwa jaksa penuntut umum sungguh sangat keliru dengan logika yang melompat dalam menyusun dakwaannya. Hal tersebut terlihat jelas pada halaman 8 alinea kedua surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan kembali Lexus nomor polisi LMB1 MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Rizat Eliezer Pudihang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa jaksa penuntut umum hanya berasumsi dan tidak cermat di dalam dakwaan yang menyimpulkan terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sedangkan dalam uraian sebelumnya jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kesalahan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap Kuat Ma'ruf semakin fatal ketika jaksa penuntut umum dalam dakwaannya kemudian menyimpulkan karena terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat itu tidak kembali ke Magelang, maka terdakwa Kuat Ma'ruf telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini jelas sangat menggelikan, bagaimana mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene sebagai asisten rumah tangga memiliki inisiatif sendiri melakukan kegiatan tanpa persetujuan dan atau perintah atasannya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Bahwa alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah tentunya akan jelas terlihat apabila dakwaan jaksa penuntut umum cermat, jelas dan lengkap, termasuk menerangkan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang yang menjadi alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah di rumah Magelang yang kemudian terbawa sampai dengan ke Jakarta. Bahwa ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan semakin fatal terlihat pada halaman 9 alinea pertama surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Setelah itu terdakwa Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Pada saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Yang mulia majelis hakim, alangkah naibnya seorang asisten rumah tangga yang sungguh tidak mengetahui apapun, melaksanakan kegiatan yang normal dan bukan hal yang sepatutnya dipertanyakan layaknya sebagai seorang ART menutup pintu rumah dan menghidupkan lampu rumah didakwa melakukan perbuatan pidana. Kembali jaksa penuntut umum membuat kekeliruan yang fatal dalam surat dakwaannya dalam halaman 10 yang kami kutip sebagai berikut. Bahwa sekitar pukul 17.12 WIB terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Riki Rizal Wibowo dan seterusnya. Mohon yang mulia majelis hakim meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kami tidak menemukan satupun penjelasan dari jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menerangkan kapan terjadinya terdakwa terlibat pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo dan atau dari mana terdakwa tahu saksi Ferdi Sambo berkehendak merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa apabila dilihat keseluruhan surat dakwaan terdakwa, maka penasihat hukum menyimpulkan perbuatan-perbuatan terdakwa yang kemudian oleh jaksa penuntut umum dijadikan terdakwa karena dianggap tahu dan turut serta merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam perkara akuo adalah sebagai berikut. 1.
mengetahui adanya keributan dengan korban Nofriansyah Huta Barat. 2. Mengejar korban Nofriansyah Huta Barat di rumah Magelang dengan membawa pisau buah, sedangkan Nofriansyah Huta Barat memiliki senjata api. 3. Membawa mobil atau menyupiri dari Magelang menuju Rumah Saguling 3 nomor 29 Jakarta. 4. Menutup pintu balkon dan pintu rumah Duren 3 nomor 46, padahal itu merupakan kegiatan yang tidak perlu dipertanyakan dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga. 5. Memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo atas perintah saksi Ferdi Sambo. Terlihat jelas bagaimana jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan hanya berdasarkan asumsi dan bersifat imajinatif untuk memaksakan adanya unsur pidana kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak pernah menerangkan secara jelas dan lengkap kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa mengetahui dan menyetujui kehendak saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu kemudian jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui kehendaknya dari saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara batal demi hukum. Dilanjutkan Yang Mulia. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa di dalam dakwaan primer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian di dalam dakwaan subsidiar didakwa bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menguraikan kapan dan di mana terdakwa memiliki niat dan atau berencana bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bermaksud merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa mengenai perbuatan terdakwa memegang dan membawa pisau buah sudah seharusnya jaksa umum juga menerangkan secara jelas dan lengkap keberadaan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat memiliki senjata api, supaya fakta jelas dan terang bagi kita semua bahwa bagaimana mungkin pisau dapur dapat disandingkan dengan senjata api pada saat keributan di rumah Magelang terjadi. Bahwa di dalam dakwaan subsidiar terdakwa didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan penyertaan tindak pidana. Menurut R. Susilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Ialah orang yang melakukan plagiar dan orang yang turut melakukan plagiar peristiwa pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyertaan memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut-ikut, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau di dalam suatu tindak pidana. Bahwa menurut Ruslan Saleh, mereka yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini sekiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Selain itu, Aijat Abidin dan Amzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut. Bahwa pelaku peserta plagiar adalah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan yang penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana. Pengertian turut serta memberikan dua syarat yang dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam kerjasama sehingga terdapat kerjasama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Bahwa dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1 1995 NP tanggal 22 Desember 1995 menguraikan dengan pengertian turut serta sebagai berikut.
bahwa terdakwa adalah Mel Blager, kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan. Dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa pelaku Mel Blager, kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi unsur oleh undang-undang yang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Bahwa dengan demikian turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan secara jelas, terang dan lengkap wujud perbuatan kerjasama terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandasi niat untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sungguh naif dan menyedihkan kedudukan terdakwa sebagai ART yang menjalankan tugasnya dan melakukan perbuatan rutin dan normal harus didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara akuo karena berada di saat dan tempat yang salah saat terjadinya tindak pidana, peristiwa pidana. Jaksa penuntut umum memaksakan mengkait-kaitkan perbuatan terdakwa sebelum berada di duren 3 yang sebenarnya tidak memenuhi unsur delik. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dakwaan berdasarkan tidak tercermat di mana unsur tidak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, penasihat hukum melihat uraian perbuatan dakwaan kedua dalam perkara akuo adalah sama dengan dakwaan primer. Uraian perbuatan dalam subsidiar menyalin ulang atau copy paste dari uraian dakwaan primer. Sedangkan tindak pidana yang didakwa dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lainnya. Bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum demikian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600 Kapit 1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur liber atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B108E EJP 02 2008 tanggal 4 Februari 2008 telah mengingatkan agar jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dakwaan primer. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jaksa penuntut umum batal demi hukum. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak cermat di mana unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar adalah sama. Sedangkan pasal yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan primer tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan subsidiar yang dinyatakan dalam jaksa penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa. Bahwa atas fakta rumusan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan subsidiar tersebut, maka jelaslah bahwa dakwaan dimaksud adalah kabur dan tidak cermat serta cacat hukum. Dan oleh karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, di mana dalam surat dakwaan juga tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Izinkan kami mengutip pendapat dari Ramalan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bukunya Hukum Acara Pidana pada halaman 162, yaitu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Kami lanjutkan oleh rekan-rekan. Dilanjutkan yang mulia. Penutup. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila atas nama terdakwa Putri Chandrawati. Nomor register perkara PDM 246 /JKTSL /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah, dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruangan persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Yang selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Putri Chandrawati. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Putri Chandrawati atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246 /JKTSL /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797/PIT-B/PN JKTSL. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa
dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi, ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Kemudian D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memberikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. B. Poin B sampai dengan F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo SH SIK MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tertanggal 17 Oktober tahun 2022. Kami, jaksa penuntut umum, setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan
waktu, dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, garis miring tidak cermat, tidak jelas, garis miring kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan, disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandi? Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran, dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri? Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP
kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluwarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana, tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya diajukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsipil terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 Romawi tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP. Sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Putri Candrawati sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati mengenai kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati PD halaman 6 sampai dengan halaman 17 jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum
tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 17 sampai dengan halaman 21, jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 22 sampai dengan halaman 24, rupanya penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 3 KUHP tersebut di atas, jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Putri Chandrawati nomor register perkara PDM 246 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober tahun 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SHMH. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022. Dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein Esa dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknik Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, vide halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau splitsing, split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah perkara, sehingga A.
berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi 2 atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yaya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan di persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1989K/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut menjadi saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu A. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. B. Poin B sampai dengan poin F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu
bertemu dengan Ferdi Sambo, SH, SIK, MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, BD halaman 29 sampai dengan halaman 39, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara sehingga menyatakan obskurable. Padahal dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober tahun 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Putri Chandrawati. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa antara lain. Fase rumah Saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2022. B. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah Duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Budiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan, SH, MH. Baik, demikian tadi tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Karena
sudah lengkap, maka kami akan tunda untuk putusan sela, yaitu kami rencanakan pada sidang hari Rabu mendatang. Ya, kita tunda dan kami jadwalkan semua putusan sela untuk di hari Rabu mendatang. Tanggal 26 Oktober. Demikian ya, nanti kita sidang mulai kembali lagi pada sidang tanggal 26 Oktober dengan jadwal adalah putusan sela dari keberatan penasihat hukum terdakwa. Demikian sidang perkara nomor perkara 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Memang nggak ada. Rilis. Itu kan kemarin dilarang ngomong kan? Kata enggak usah. Nggak usah. Kan sebenarnya itu saya tahu. Selama saya bersidang itu berhutang. Boleh.
Februari memang itu. Kalau eksepsi enggak ada. Enggak. Yang datang ke kantor informasi sih, yang kemudian baru soal kita juga ada. Mungkin sengaja kalau kita sini. Mohon dihargain, tolong silakan teman-teman ambil gambar tapi tidak perlu teriak-teriak. Baik, sudah selesai ya. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah agendanya tanggapan dari jaksa penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Silakan. Siap yang mulia. Izin akan dibacakan oleh rekan-rekan kami.
Baik, terima kasih majelis. Kami akan membacakan tanggapan penuntut umum. Di sini. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor register perkara PDM 242 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia taufik hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B PN JKTS sel. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Sebagaimana telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau switching atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obscure libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap
menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Maruf. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. B sampai dengan H. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rijal Wibowo dan Kuat Maruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rijal Wibowo, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan propos setelah terjadinya penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tertanggal 17 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas, atau kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan dalam kurung uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP adalah a. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya pada uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis, kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya majelis. Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, dalam kurung modus operandi, apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu, motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri,
Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum, terdakwa terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum apabila wewenang penuntut dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus. Sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluarsa. Surat dakwaan yang didakwaan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan dalam kurung kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual, eksepsi dan tidak diperkenakan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsip terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1. Kovenan hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Bahwa dalam eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak membahas mengenai dakwaan kedua primer pasal 49 Jonto pasal 33 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1, Jonto pasal 32 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik, Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka penuntut umum tidak akan menanggapinya lagi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH
mengenai kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH Vide halaman 7 sampai dengan halaman 17. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dalam kurung Vide halaman 18 sampai dengan halaman 26. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP. Sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH Vide halaman 26 sampai dengan halaman 28, rupanya penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2 penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut di atas jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya akan dilanjutkan rekaman saya. Izin melanjutkan yang mulia. Nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas, dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 14.46 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian,
Lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa, dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, video halaman 28 sampai dengan halaman 33, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan, karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih, a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa, sehingga a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri atau satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam kasus sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sesuai ketentuan
pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pembuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan, antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat itu di Jakarta, mengajak saksi Kuat Ma'ruf. B sampai dengan H. B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. B. Huruf B sampai dengan huruf H. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, PD halaman 33 sampai dengan halaman 46, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara, sehingga menyatakan obskur libel. Padahal, dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis, dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa, antara lain fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B.
Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Tanggapan dari penuntut umum telah dibacakan, maka tiba saatnya untuk putusan selah dan itu kita akan tunda hari Rabu besok tanggal 26 Oktober bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Baik, demikian sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan ditutup. Yudisko katanya. Terakhir Yudisko. Kenapa? Siapa? Si RR. Ini dijawab gini kan. Ya kan? RR juga. Buat dulu. Buat Maruf. Bro. Ya udah. Ya. P-nya belum siap.
Ini baik. Sidang perkara nomor 800 PIT B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Kuat Ma'ruf sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, hari ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Sudah siap? Ya, silahkan langsung. Izin Yang Mulia untuk membacakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nota keberatan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan nomor register perkara PDM 244-JKTSL garing 10 2022 tertanggal 5 Oktober 2022 untuk perkara nomor 800 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan. Untuk dan atas nama klien kami kuasa hukum Kuat Ma'ruf, warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor 3271053005760005, karyawan swasta beralamat di Kampung Neglasari, RT RW 0404, Kecamatan Cibulu, Kecamatan Kota Bogor Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022.
Kami langsung ke pendahuluan yang mulia. Untuk selebihnya di depannya kami mohon dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Yang Mulia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama, yaitu untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan serta demi memastikan terpenuhnya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya. Eksepsi ini juga sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi ini pun sama sekali tidak bertujuan untuk memperlambat jalannya proses peradilan akuo. Namun pengajuan dari eksepsi ini harus dimaknai sebagai bentuk kerja kami selaku penegak hukum, sebagai penasihat hukum dan mitra jaksa penuntut umum untuk memberi catatan surat dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Sebagai penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf, kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim agar juga memperhatikan aspek formil surat dakwaan yang akan kami bahas dalam eksepsi ini. Dalam hal ini, maka jaksa penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjadi panglima untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak Yang Mulia Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk melihat permasalahan secara komprehensif dan bijak agar dapat menilai ulang posisi saudara Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa dalam perkara ini. Selaku kuasa hukum, kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan kepadanya. Untuk bagian 2 terkait ketentuan hukum penyusunan dakwaan, kami mohon untuk dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami langsung ke bagian 3. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum, serta hadirin yang kami hormati. Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menjadi pijakan kami mengajukan eksepsi. Adapun dasar hukum penasihat hukum mengajukan eksepsi ini tetap mengacu pada pasal 143 KUHP ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kami mohon untuk dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 1, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena hal yang kami uraikan sebagai berikut. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Bahwa pada awal uraian peristiwa surat dakwaan jaksa penuntut umum halaman 2 alinea kedua menerangkan sebagai berikut.
Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Velum Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Joshua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa suatu peristiwa yaitu keributan yang terjadi di Rumah Magelang seharusnya merupakan fakta yang bernilai secara hukum dan bukan berdasarkan asumsi belaka, sehingga harus diungkap secara jelas oleh jaksa penuntut umum. Keributan itu seperti apa dan dikarenakan kejadian apa, agar surat dakwaan terhadap terdakwa menjadi jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa penjelasan suatu peristiwa keributan ini menjadi sangat penting karena pada uraian dakwaan jaksa penuntut umum kemudian menerangkan saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUK Kal .223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Joshua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut. Agar surat dakwaan menjadi lengkap dan terang, seharusnya jaksa penuntut umum menerangkan hubungan antara peristiwa keributan dengan alasan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan kedua senjata milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa peristiwa keributan ini menurut kami sangat penting untuk diuraikan jaksa penuntut umum secara jelas dan terang berdasarkan keterangan para saksi di dalam berita acara pemeriksaan dan alat bukti, dikarenakan pada halaman 5 alinea pertama surat dakwaan jaksa penuntut umum menerangkan sebagai berikut. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo menjadi marah. Sesungguhnya apabila jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa keributan itu secara lengkap dan terang, tentu kita dan yang mulia majelis hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dugaan peristiwa yang diceritakan oleh saksi Putri Candrawati yang menyebabkan kemarahan saksi Ferdi Sambo. Karena sungguh tidak masuk akal, terdakwa orang sipil berani membuat keributan dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api dan kemampuan bela diri jika tanpa alasan yang kuat dan semata-mata hanya untuk membela diri. Bahwa untuk memberikan gambaran lengkap peristiwa Magelang yang merupakan peristiwa keributan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum akan menyampaikan fakta peristiwa sesuai dengan keterangan berita acara pemeriksaan para saksi dan rekonstruksi. Pada tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang sekira sore hari menjelang maghrib, saat terdakwa berada di teras rumah, terdakwa melihat dari kamar pintu saksi Putri Candrawati, korban Nofriansah Joshua Huta Barat diduga setelah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati mengendap-endap menurunin tangga, menengok kanan kiri seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Terdakwa yang kebetulan berada di teras depan jendela kaca melihat korban Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut dan meneriaki, "Woi!" Ternyata teriakan tersebut membuat korban Nofriansah Joshua Huta Barat lari ke arah dapur yang kemudian terdakwa menyusul mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat ke dapur, terus berlari ke arah garasi mobil dan masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan atau pintu ruang tamu. Sambil terus mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat, juga melalui pintu ruang tamu, terdakwa lalu berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Kemudian Susi lari ke kamar saksi Putri Candrawati dan Susi berteriak, "Ibu, ibu, ibu." Akhirnya terdakwa berhenti mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Terdakwa kemudian lari ke atas kamar saksi Putri Candrawati melalui ruang makan kemudian mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Saksi Susi mendapati pintu kaca lantai 2 Rumah Magelang sudah terbuka dan saat itu dari arah pintu kaca saksi Susi melihat saksi Putri Candrawati dalam posisi tergeletak, duduk dengan posisi kaki selonjoran dan kepala bersandar di keranjang baju kotor dengan keadaan rambut berantakan, mata tertutup dan lemas serta badannya terasa dingin. Kemudian saksi Susi memeluk saksi Putri Candrawati, terasa pakaian saksi Putri Candrawati lembab sambil menangis dan menanyakan, "Ibu,
Ibu kenapa? Kalau butuh apa-apa panggil bibi. Lalu terdakwa lari menghampiri Susi dan saksi Putri Chandrawati membantu memapa saksi Putri Chandrawati menuju kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Saat itu saksi Susi memapa saksi Putri Chandrawati dengan memegang tubuh ibu bagian pinggang dan saksi Putri Chandrawati menghadap saksi Susi dan memeluk saksi Susi. Sedangkan terdakwa berada di belakang saksi Putri Chandrawati. Sesampai di dalam kamar tidur, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi merapikan spray, bantal dan kasur yang berantakan. Setelah saksi Susi merapikan kasur, saksi Susi dan terdakwa langsung membantu merebahkan tubuh saksi Putri Chandrawati di atas kasur kamar tidurnya. Saksi Susi membalurkan minyak kayu putih ke kaki saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Putri Chandrawati menanyakan HP miliknya dan meminta tolong terdakwa untuk menghubungi via telepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo setelah tiba dari SMA Taruna Nusantara langsung naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Setelah saksi Riki Rizalwibowo ada di dalam kamar saksi Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati minta tolong kepada saksi Riki Rizalwibowo untuk memanggil terdakwa. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil terdakwa. Lalu terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizalwibowo naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Saat itu, saksi Putri Chandrawati menenangkan terdakwa agar tidak terjadi keributan antara terdakwa dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, ibu harus lapor bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Lalu saksi Putri Chandrawati menyuruh terdakwa turun dan meminta saksi Riki Rizalwibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizalwibowo dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat naik ke kamar saksi Putri Chandrawati lantai 2. Saat itu saksi Putri Chandrawati meminta korban Nofriansyah Yosua Huta Barat agar tidak terjadi keributan dan saksi Putri Chandrawati saat itu mengatakan, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign. Saat saksi Putri Chandrawati mengatakan hal tersebut, posisi saksi Riki Rizalwibowo berada di dekat pintu kasa dan saksi Putri Chandrawati melihatnya. Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menangis, meminta maaf, meminta ampun, dan selanjutnya terdakwa meminta saksi Riki Rizalwibowo dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk turun. Lalu pada tanggal 8 Juli 2022 sekira dini hari, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan. Saksi Putri Chandrawati menyampaikan bahwa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan hal kurang ajar, yaitu masuk paksa ke dalam kamar saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati meminta agar pagi hari kembali ke Jakarta. Saksi Putri Chandrawati juga meminta saksi Ferdi Sambo agar tidak menelpon siapapun yang berada di rumah Magelang guna menghindari keributan yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya baku tembak. Sekira jam 10 pagi, terdakwa berangkat ke Jakarta berada satu mobil bersama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Susi. Dari uraian peristiwa tersebut di atas, sangat jelas bahwa peristiwa keributan di rumah Magelang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling dan terjadi di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Namun oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dipenggal sedemikian rupa untuk menutupi peristiwa rumah Magelang sehingga membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mensyaratkan surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pengertian tindak pidana bukan hanya terbatas unsur delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa dan keadaan-keadaan atau circumstance, terutama keadaan khusus, particular circumstance, yang melekat pada tindak pidana. Dilanjutkan oleh rekan saya, majelis. Terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana dan atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Bahwa sebagaimana isi surat dakwaan jaksa penuntut umum,
terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Namun di dalam uraian peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa di dalam surat dakwaan, tidak ada satupun penjelasan fakta yang menerangkan lengkap dan jelas peran terdakwa dalam perbuatan tindak pidana. Bahwa jaksa penuntut umum sungguh sangat keliru dengan logika yang melompat dalam menyusun dakwaannya. Hal tersebut terlihat jelas pada halaman 8 alinea kedua surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan kembali Lexus nomor polisi LMB1 MAH, lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Rizat Eliezer Pudihang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa jaksa penuntut umum hanya berasumsi dan tidak cermat di dalam dakwaan yang menyimpulkan terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sedangkan dalam uraian sebelumnya jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kesalahan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap Kuat Ma'ruf semakin fatal ketika jaksa penuntut umum dalam dakwaannya kemudian menyimpulkan karena terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat itu tidak kembali ke Magelang, maka terdakwa Kuat Ma'ruf telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini jelas sangat menggelikan, bagaimana mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene sebagai asisten rumah tangga memiliki inisiatif sendiri melakukan kegiatan tanpa persetujuan dan atau perintah atasannya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Bahwa alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah tentunya akan jelas terlihat apabila dakwaan jaksa penuntut umum cermat, jelas dan lengkap, termasuk menerangkan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang yang menjadi alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah di rumah Magelang yang kemudian terbawa sampai dengan ke Jakarta. Bahwa ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan semakin fatal terlihat pada halaman 9 alinea pertama surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Setelah itu terdakwa Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Pada saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Yang mulia majelis hakim, alangkah naibnya seorang asisten rumah tangga yang sungguh tidak mengetahui apapun, melaksanakan kegiatan yang normal dan bukan hal yang sepatutnya dipertanyakan, layaknya sebagai seorang ART menutup pintu rumah dan menghidupkan lampu rumah didakwa melakukan perbuatan pidana. Kembali jaksa penuntut umum membuat kekeliruan yang fatal dalam surat dakwaannya dalam halaman 10 yang kami kutip sebagai berikut. Bahwa sekitar pukul 17.12 WIB terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Riki Rizal Wibowo dan seterusnya. Mohon yang mulia majelis hakim meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kami tidak menemukan satupun penjelasan dari jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menerangkan kapan terjadinya terdakwa terlibat pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo dan atau dari mana terdakwa tahu saksi Ferdi Sambo berkehendak merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa apabila dilihat keseluruhan surat dakwaan terdakwa, maka penasihat hukum menyimpulkan perbuatan-perbuatan terdakwa yang kemudian oleh jaksa penuntut umum dijadikan terdakwa karena dianggap tahu dan turut serta merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam perkara akuo adalah sebagai berikut. 1.
mengetahui adanya keributan dengan korban Nofriansyah Huta Barat. 2. Mengejar korban Nofriansyah Huta Barat di rumah Magelang dengan membawa pisau buah, sedangkan Nofriansyah Huta Barat memiliki senjata api. 3. Membawa mobil atau menyupiri dari Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 Jakarta. 4. Menutup pintu balkon dan pintu rumah Duren 3 nomor 46, padahal itu merupakan kegiatan yang tidak perlu dipertanyakan dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga. 5. Memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo atas perintah saksi Ferdi Sambo. Terlihat jelas bagaimana jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan hanya berdasarkan asumsi dan bersifat imajinatif untuk memaksakan adanya unsur pidana kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak pernah menerangkan secara jelas dan lengkap kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa mengetahui dan menyetujui kehendak saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu kemudian jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui kehendaknya dari saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara batal demi hukum. Dilanjutkan Yang Mulia. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa di dalam dakwaan primer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian di dalam dakwaan subsidiar didakwa bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menguraikan kapan dan di mana terdakwa memiliki niat dan atau berencana bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bermaksud merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa mengenai perbuatan terdakwa memegang dan membawa pisau buah sudah seharusnya jaksa umum juga menerangkan secara jelas dan lengkap keberadaan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat memiliki senjata api supaya fakta jelas dan terang bagi kita semua bahwa bagaimana mungkin pisau dapur dapat disandingkan dengan senjata api pada saat keributan di rumah Magelang terjadi. Bahwa di dalam dakwaan subsidiar terdakwa didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan penyertaan tindak pidana. Menurut R. Susilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Ialah orang yang melakukan plagiar dan orang yang turut melakukan plagiar peristiwa pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyertaan memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau di dalam suatu tindak pidana. Bahwa menurut Ruslan Saleh, mereka yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini sekiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Selain itu, Aijat Abidin dan Amzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut, bahwa pelaku peserta plagiar adalah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan yang penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana. Pengertian turut serta memberikan dua syarat yang dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam kerjasama sehingga terdapat kerjasama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Bahwa dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1 1995 NP tanggal 22 Desember 1995 menguraikan dengan pengertian turut serta sebagai berikut.
bahwa terdakwa adalah Melpleger kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan. Dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa pelaku Melpleger kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi unsur oleh undang-undang yang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Bahwa dengan demikian turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan secara jelas, terang dan lengkap wujud perbuatan kerjasama terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandasi niat untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sungguh naif dan menyedihkan kedudukan terdakwa sebagai ART yang menjalankan tugasnya dan melakukan perbuatan rutin dan normal harus didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara akuo karena berada di saat dan tempat yang salah saat terjadinya tindak pidana peristiwa pidana. Jaksa penuntut umum memaksakan mengkait-kaitkan perbuatan terdakwa sebelum berada di duren 3 yang sebenarnya tidak memenuhi unsur delik. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dakwaan berdasarkan tidak tercermat di mana unsur tidak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, penasihat hukum melihat uraian perbuatan dakwaan kedua dalam perkara akuo adalah sama dengan dakwaan primer. Uraian perbuatan dalam subsidiar menyalin ulang atau copy paste dari uraian dakwaan primer. Sedangkan tindak pidana yang didakwa dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lainnya. Bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum demikian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600 Kapit 1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur liber atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B108E EJP 02 2008 tanggal 4 Februari 2008 telah mengingatkan agar jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dakwaan primer. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jaksa penuntut umum batal demi hukum. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak cermat, di mana unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar adalah sama. Sedangkan pasal yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan primer tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan subsidiar yang dinyatakan dalam jaksa penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa. Bahwa atas fakta rumusan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan subsidiar tersebut, maka jelaslah bahwa dakwaan dimaksud adalah kabur dan tidak cermat serta cacat hukum. Dan oleh karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, di mana dalam surat dakwaan juga tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Izinkan kami mengutip pendapat dari ramalan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bukunya Hukum Acara Pidana pada halaman 162, yaitu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktik, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Kami lanjutkan oleh rekan-rekan. Dilanjutkan yang mulia. Penutup. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila atas nama terdakwa Putri Chandrawati. Nomor register perkara PDM 246 /JKTSL /10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah, dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruangan persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Yang selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Putri Chandrawati. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Putri Chandrawati atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246 /JKTSL /10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797/PIT-B/PN JKTSL. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa
dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi, ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Kemudian D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memberikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. B. Poin B sampai dengan F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo, SH, SIK, MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tertanggal 17 Oktober tahun 2022. Kami, jaksa penuntut umum, setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan
waktu, dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, garis miring tidak cermat, tidak jelas, garis miring kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formel. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan, disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandi? Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran, dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri? Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP,
kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluwarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana, tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2b KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2a KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya diajukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsipil terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 Romawi tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Putri Candrawati sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati mengenai kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati PD halaman 6 sampai dengan halaman 17 jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum
tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 17 sampai dengan halaman 21, jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 22 sampai dengan halaman 24, rupanya penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 3 KUHP tersebut di atas, jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Putri Chandrawati nomor register perkara PDM 246 /JKTSL /10/2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober tahun 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SHMH. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022. Dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein Esa dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknik Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, vide halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah perkara, sehingga A.
berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi 2 atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yaya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan di persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1989K/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut menjadi saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. B. Poin B sampai dengan poin F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo
Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo, SH, SIK, MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, VD halaman 29 sampai dengan halaman 39, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara sehingga menyatakan obskurable. Padahal dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober tahun 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Putri Chandrawati. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa antara lain. Fase rumah Saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2022. B. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah Duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Budiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan, SH, MH. Baik, demikian
tadi tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Karena sudah lengkap, maka kami akan tunda untuk putusan sela, yaitu kami rencanakan pada sidang hari Rabu mendatang. Ya, kita tunda dan kami jadwalkan semua putusan sela untuk di hari Rabu mendatang. Tanggal 26 Oktober. Demikian ya, nanti kita sidang mulai kembali lagi pada sidang tanggal 26 Oktober dengan jadwal adalah putusan sela dari keberatan penasihat hukum terdakwa. Demikian sidang perkara nomor perkara 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Memang nggak ada. Rilis. Itu kan kemarin dilarang ngomong kan? Kata enggak usah. Kan sudah melakukan saya tahu. Selama saya bersidang itu bertahun. Boleh.
pledoi ya. Pledoi memang itu. Kalau eksepsi enggak ada. Enggak. Yang datang ke kantor Mahkamah itu sih yang pihak peradilan. Kemudian baru soal kita juga ada. Mungkin sengaja kalau kita sini. Mohon dihargain, tolong silakan teman-teman ambil gambar tapi tidak perlu teriak-teriak. Baik, sudah selesai ya. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah agendanya tanggapan dari jaksa penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Silakan. Siap yang mulia. Izin akan dibacakan oleh rekan-rekan kami.
Baik, terima kasih majelis. Kami akan membacakan tanggapan penuntut umum. Di sini. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia taufik hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini. Di mana hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242-10-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796-PIT-B-PN JKTS sel. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Sebagaimana telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau speeching atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obscure libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap
menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Maruf. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. B sampai dengan H. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rijal Wibowo dan Kuat Maruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rijal Wibowo, Kuat Maruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan propos setelah terjadinya penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tertanggal 17 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas, atau kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan dalam kurung uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP adalah a. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya pada uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis, kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, dalam kurung modus operandi, apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu, motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri,
Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum, terdakwa terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum apabila wewenang penuntut dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus. Sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2b KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2a KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan dalam kurung kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual, eksepsi dan tidak diperkenakan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsip terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1, Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Bahwa dalam eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, tidak membahas mengenai dakwaan kedua primer pasal 49, Jonto pasal 33 nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi elektronik Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1, Jonto pasal 32 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik Jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka penuntut umum tidak akan menanggapinya lagi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH
mengenai kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH vide halaman 7 sampai dengan halaman 17. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dalam kurung vide halaman 18 sampai dengan halaman 26. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP. Sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH vide halaman 26 sampai dengan halaman 28. Rupanya penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi ayat 2 penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut di atas jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya akan dilanjutkan rekaman saya. Izin melanjutkan yang mulia. Nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, pukul 14.46 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022. Dan tempat tindak pidana, yaitu bertempat di Jalan Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta